وأزواجه وأهل بيته أجمعين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Summa qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Maka qadirun sebetulnya yang tepat kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran. Cuma disingkatnya qadirun. Artinya yang kuasa. Keadaan Allah yang kuasa. Kaunuhu qadiran. Keadaannya yang berkuasa. Itu melazimkan kudrat, memastikan ada kudrat pada zat. Kaunuhu qadiran, keadaan Allah maha kuasa, lazim dari itu dipastikan. Dengan itu, dengan kaunuhu qadiran, pasti ada kudrat pada zat Allah. Berarti kaunuhu qadiran itu kan sifat ma'nawiyah, sementara kudrat itu sifat ma'ani. Kaunuhu qadiran memastikan ada kudrat pada zat Allah. Berarti kaunuhu qadiran melazimi, kaunuhu qadiran memastikan ada kudrat pada zat Allah. Itu artinya sifat ma'nawiyah memastikan adanya ma'ani. Kaunuhu qadiran ma'nawiyah, kudrat ma'ani. Jadi kaunuhu qadiran memastikan ada kudrat pada zat Allah. Talazum, lazim, dipastikan kudrat itu ada pada zat Allah karena dia kaunuhu qadiran. Berarti kaunuhu qadiran ma'nawiyah, kudrat ma'ani. Berarti ma'nawiyah melazimi sifat ma'ani. Ma'nawiyah memastikan adanya sifat ma'ani pada zat Allah. Kalau mau kita balik pun bisa. Kudrat pada zat Allah memastikan kaunuhu qadiran. Dibalik, kudrat yang ada pada zat Allah memastikan, melazimkan kaunuhu qadiran. Berarti kalau mau dibalik, sifat ma'ani melazimkan, memastikan adanya sifat ma'nawiyah. Oh, bisa timbal balik? Bisa. Oh, kalau begitu berarti antara ma'ani dan ma'nawiyah saling talazum, bertalazum talazuman. Maksudnya apa? Seperti ma'nawiyah melazimi sifat ma'ani, ma'ani melazimi sifat ma'nawiyah. Seperti sifat ma'nawiyah memastikan ada ma'ani pada zat Allah, adanya ma'ani pada zat Allah memastikan adanya ma'nawiyah. Timbal balik. Makanya bahasanya pun talazum. Lazama, fa'ala, itu musyarakah, bina musyarakah.
hubungan timbal balik. Itu dalam ilmu sorobnya begitu. Nah, jadi ma'ani melazimi sifat ma'nawiyah, ma'nawiyah melazimi sifat ma'ani. Ma'ani memastikan ada ma'nawiyah, ma'nawiyah memastikan adanya sifat ma'ani. Oh, berarti timbal balik nih, ya. Itulah talazum itu. Nah, talazum. Kudrat pada zat Allah itu ma'ani, memastikan kaunuhu qadiran, keadaan Allah berkuasa. Itu ma'nawiyah. Berarti ma'ani melazimi ma'nawiyah. Atau dibalik, kaunuhu qadiran memastikan ada kudrat pada zat Allah. Kaunuhu qadiran memastikan ada kudrat pada zat Allah. Kalau gitu ma'nawiyah memastikan adanya ma'ani pada zat Allah. Bisa paham ya? Gimana? Nggak payah kan? Gimana Rudi? Nggak payah kan? Wah, gampang. Gimana Bu? Orang ini udah paham. Ibu-ibu paham nggak? Insyaallah paham ya. Nggak payah, payah lagi. Bagi-bagi duit tak cukup. Oh, dilarang ya. Kudrat itu sifat apa? Ma'ni. Kaunuhu qadiran ma'nawiyah. Ya. Ada kudrat pada zat Allah memastikan Allah itu kaunuhu qadiran. Berarti ma'ani pada zat Allah memastikan keadaan Allah ma'nawiyah. Ya. Ya tadi itu kudrat. Enggak ada contoh, itulah dia. Ya, contoh lain banyak. 7 sifat itulah. Iradat pada zat Allah memastikan kaunuhu muridan. Ilmu pada zat Allah memastikan kaunuhu aliman. Hayat pada zat Allah memastikan kaunuhu hayyan. Sama pada zat Allah memastikan kaunuhu sami'an. Basor pada zat Allah memastikan kaunuhu basiron. Kalam pada zat Allah memastikan kaunuhu mutakalliman. Nah, itulah 7. Karena ma'ani 7. Kalau ma'ani 7, maka talazum darinya maknawiyah ya sama 7. Atau kita balik, maknawiyah memastikan ada ma'ani pada zat. Berarti kaunuhu qadiran memastikan ada kudrat pada zatnya. Kaunuhu muridan memastikan ada iradat pada zat Allah. Kaunuhu aliman memastikan ada ilmu pada zat Allah. Kaunuhu hayyan memastikan ada hayat pada zat Allah. Kaunuhu sami'an memastikan ada sama pada zat Allah. Kaunuhu basiron memastikan ada basar pada zat Allah. Kaunuhu mutakalliman memastikan ada sifat kalam pada zat Allah. Berarti maknawiyah melazimi atau memastikan adanya ma'ani. Atau dibalik, ma'ani melazimi atau memastikan adanya maknawiyah. Nah, kalau dibalik tadi kudrat melazimi kaunuhu qadiran. Iradat memastikan kaunuhu muridan. Ilmu memastikan kaunuhu aliman. Sama hayat memastikan kaunuhu hayyan. Sama memastikan kaunuhu sami'an. Basar memastikan kaunuhu basiran. Kalam memastikan kaunuhu mutakalliman. Berarti itu namanya apa? Sifat ma'ani memastikan adanya sifat maknawiyah. Timbal balik nih. Bako itu sifat salbiyah, sifat yang
Ma'ani itu sifat wujudiyah. Jadi kalau sifat adamiyah, salbiyah itu kan adamiyah, hakikatnya diri sifat itu nggak ada. Jadi bagaimana diri sifat itu aja hakikatnya nggak ada pada zat Allah, gimana ada maknawiyahnya? Yang ada maknawiyahnya itu hanya ma'ani. Bako nggak termasuk sifat ma'ani, makanya nggak ada maknawiyah dari bako. Paham? Ya, mana ada kaunuhu baqiyan. Keadaannya Allah bako, nggak ada. Kenapa? Karena bako itu bukan sifat ma'ani. Bako itu sifat salbiyah. Dia salbu ma la yaliqu lillah azza wa jalla, sekedar untuk menolak apa yang tak layak bagi Allah. Allah satu ketika nanti bakal binasa seperti makhluknya. Layakkah itu? Allah fana binasa, nggak layak. Lalu ketidaklayaan Allah itu tertolak dia dengan sifat bako. Allah kekal, maka menolak Allah tuh bakal binasa. Nah, binasa nggak layak buat Allah, tertolak itu dengan Allah bako. Allah wajib bersifat bako, mustahil fana. Jadi untuk menolak saja, fungsinya untuk menolak, bukan hakikat sifat itu ada pada zat Allah. Beda sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu disebut sifat wujudiyah. Hakikat diri sifat itu ada di pada zat Allah. Sehingga seandainya disingkapkan Allah hijab kepada kita, seperti kita bisa melihat zat Allah yang laisa kamitslihi syai', niscaya kita juga bisa melihat sifat-sifat wujudiyah Allah, sifat ma'ani tadi itu memang ada pada zatnya. Kalau diizinkan Allah untuk bisa melihatnya, ada, memang ada dia. Nah, cuman kenapa kok nggak ditengokkan Tuhan sama kita? Ya itu tanyalah sama Tuhan. Ya Allah, kenapa nggak kau tunjukkan sama kami sifat wujudiyah itu? Nah, nanti jawabannya sabarlah kau. Itu baru bisa kau tengok kalau di surga. Di dunia ini jangankan kau, nabiku Musa alaihissalam minta ditengokkan zatku dia, aku pun tak izinkan sama dia. Nah, apalagi kau, sadar dirilah kau bukan nabi. Gitu. Nabi Musa kan minta, ya Tuhan tunjukkanlah dirimu kepadaku. Setelah mendengar kalam Allah, Nabi Musa kepingin melihat zat Allah, tapi Allah tak izinkan. Apa isyarat Allah tak izinkan? Kata Allah, kau tengoklah bukit itu. Kalau bukit itu seperti apa adanya, maka kau akan melihat aku. Kalau tajalli Allah pada bukit, ternyata bukitnya hancur, Nabi Musanya pingsan. Itu mengisyaratkan apa? Bahwa tak bisa dilihat dengan mata, bahwa Allah tak izin, bukan tak bisa lihat ya, Allah tak izinkan untuk Nabi Musa melihat zatnya yang laisa kamitslihi syai'. Tapi Allah izinkan kepada Nabi Musa untuk bisa mendengar kalam Allah yang laisa kamitslihi syai'. Satu hal yang perlu digarisbawahi ini ya, sebelum panjang lebar kita bahas ini selanjutnya. Wa kallamallahu Musa taklima. Kallama itu fi'il madhi ya, telah berkata-kata. Allahu fa'il, berarti yang berkata-kata siapa? Allah. Musa, kepada Nabi Musa. Taklima itu namanya masdar, disebut juga maf'ul mutlak. Apa fungsi maf'ul mutlak? Litakkid, untuk mentaukidkan, menyungguhkan. Apanya yang disungguhkan? Dalam hal ini litakkidi fi'lih, untuk menyungguhkan fi'ilnya. Apa fi'il? Kata kerjanya, berkata-kata. Nah, ini maksudnya apa? Orang kan akan terheran-heran. Ya, tapi katanya Allah kalamnya tak berhuruf, tak bersuara. Tapi kenapa Allah kok berkata-kata dengan Nabi Musa? Nah, betul itu. Wa kallamallahu Musa. Kalau sampai itu aja, tapi katanya kalam Allah tak berhuruf, tak bersuara. Mengapa pula Nabi Musa bisa mendengarnya? Betul itu. Sebelum ditanya begitu dalam hati manusia, Allah sudah kasih jawaban. Taklima, betul, sungguh itu. Sungguh betul. Nah, itulah makna
Maf'ul mutlak itu menyungguhkan makna fi'ilnya, menyungguhkan fi'ilnya. Jadi fi'ilnya apa? Kata kerjanya apa? Berkata-kata. Betul, betul. Sebelum ditanya udah menjawab. Nah, itu ditakkidi fi'li. Cuman begini. Seperti yang kita pahami udah lewat nih. Bahas sifat kalam kan udah ya. Ini kan udah sifat maknawiyah nih. Kaunuhu kan sifat maknawiyah. Sifat ma'aninya sudah. Iya, udah kan? Nah, udah. Iya. Jadi sifat kalam Allah itu kan tidak berhuruf, tidak bersuara. Tidak ada yang duluan, tidak ada yang belakangan. Kalau kita mesti takadum ta'akhur. Cak ibu bilang pisang, bisa serentak? Pisang, pi sama sang serentak bisa? Hah? Nggak bisa ya? Ada takadum, ada yang harus didulukan. Mana yang didulukan kalau pisang? Pi. Nah, kemudian ada ta'akhur, ada yang belakangan, sang. Waktu bilang pi, sangnya belum muncul. Ketika sang, pi-nya hilang. Itu kalam makhluk manusianya. Kalam Allah mukhalafah lil makhluk, beda dengan kalamnya makhluk. Karena kalam Allah tidak berhuruf, tidak bersuara, maka nggak ada yang duluan, nggak ada yang belakangan. Jangan kita memahami Allah berkata-kata kepada Nabi Musa seolah Allah bercakap begini, apa kabar Musa? Baiknya kabar kau? Bukan begitu. Berarti kalau begitu kalam Allah itu tidak qadim, karena itulah permulaan perkataan Allah kepada Nabi Musa. Macam saya lah, saya diam, nggak cakap. Kemudian saya awali perkataan itu dengan mengatakan, ibu-ibu sekalian, apa kabarnya? Ketika saya bilang ibu-ibu, itulah awal perkataan saya. Sebelum saya bilang ibu-ibu, itu belum bercakap, saya belum berkata-kata. Berarti perkataan saya ada awalnya. Ya makhluk. Lalu kalau Allah seperti itu, tapi katanya Allah itu qadim lagi bako, zatnya qadim lagi bako, sifat-sifatnya pun qadim lagi bako. Kalau qadim mana ada permulaannya? Kemudian kalau bako tak berakhir. Tapi kalau misalnya macam saya cakap saya, ibu-ibu apa kabar sekalian? Begitu saya bilang sekalian, berhenti, habis, berakhir. Berarti tidak kalam saya tidak bako. Orang berakhir. Yang ada akhirnya berarti tak bako. Yang ada awalnya berarti tidak qadim. Kalam Allah qadim lagi bako. Berarti tak berawal, tak berakhir. Baik. Cemana Nabi Musa mendengar kalam Allah tuh? Allah senantiasa bersifat kalam, tak berawal sifat kalam Allah, tak berakhir sifat Allah. Saat Nabi Musa di Bukit Tursina, disingkapkan Allah hijab kepada Nabi Musa, sehingga dengan singkapan hijab itu terdengar Nabi Musa lah Allah yang bersifat kalam itu. Sebelum itu ditutup hijab, nggak dengar. Begitu dibukakan, terdengar Nabi Musa lah kalam Allah yang laisa kamitslihi syai'. Bukan sejak itu Allah berkata-kata. Sebelumnya pun tak berawal perkataan Allah karena tak berhuruf, tak bersuara. Tapi belum dibukakan hijab kepada Nabi Musa sehingga Nabi Musa tak mendengar kalam Allah yang tak berawal dan tak berakhir itu. Tak dengar. Begitu singkapkan hijab, ini pakai sup itu biar supaya ecek-eceknya setelah ini tersingkap gitu. Tidaklah begitu Tuhan membikinnya. Ini kan bahasa saya supaya mudah dipaham. Nah,
Begitu disingkapkan Allah hijab, sejak itulah Nabi Musa mendengar. Itu awal Nabi Musa mendengar, bukan awal Allah berkata-kata. Beda kita makhluk. Begitu jumpa, ya, apa kabar? Sehat? Yang sana nyambut pula, alhamdulillah sehat bang. Ada awalnya nggak? Ada awalnya. Sebelum itu saya nggak berkata-kata. Begitu jumpa, awal perkataan saya dalam perjumpaan itu, apa kabar? Sehat. Setelah apa kabar? Sehat. Saya berhenti. Oh, berarti setelah itu saya nggak berkata-kata lagi. Berarti perkataan saya ada awal, ada akhir. Perkataan Allah, kalam Allah tidak berawal, tidak berakhir. Semana itu. Tapi Nabi Musa mendengar kalam Allah. Iya, mendengar kalamnya. Dibukakan hijab kepada Nabi Musa, terdengar Nabi Musa lah. Ketika itu, ketika kapan? Dibukakan hijab. Sebelum dibukakan hijab, Allah sudah bersifat kalam. Karena kalam Allah tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak qadim lagi bako. Tak berawal lagi, tak berakhir. Jadi sebelum dibukakan hijab kepada Nabi Musa, Allah itu sudah bersifat kalam. Tak ada awalnya. Karena dia qadim. Dah. Kemudian setelah disingkapkan hijab, berselang waktulah sekian lama, ditutup Allah lagi hijab tuh. Syup, tutup balik. Tak terdengar Nabi Musa lagi lah kalamnya. Tapi setelah ditutupkan hijab, apakah Allah masih bersifat kalam? Masih terus, karena kalam Allah tidak berakhir, bako. Allahnya tetap bersifat kalam. Cuman Nabi Musanya yang nggak bisa mendengar lagi kalam Allah karena hijabnya sudah ditutup. Jadi ke Nabi Musa untuk mendengar kalam Allah, Nabi Musanya mendengarnya ada awalnya, mendengarnya ada akhirnya. Ke siapa itu? Ke Nabi Musanya. Kalau Allah yang bersifat kalam tuh, ia tak berawal kalamnya dan tak berakhir. Udah ditutup hijab kepada Nabi Musa, Allah tetap bersifat kalam. Cuma Nabi Musa udah gak bisa dengar lagi. Itu aja. Tak bisa mendengar lagi kalamnya Allah. Seperti sebelum dibukakan hijab, Nabi Musa tak bisa mendengarkan kalamnya Allah. Ketika dibukakan hijab baru bisa mendengar. Sampai batas sebelum ditutup. Begitu ditutup tak dengar lagi. Berarti Nabi Musa mendengar kalam Allah ada awalnya gak? Ada. Ada akhirnya gak? Ada akhir buat siapa? Buat Nabi Musanya. Kapan awalnya Nabi Musa mendengar kalam Allah? Setelah dibukakan hijab. Kapan berakhir? Begitu ditutup balik. Tapi Allahnya tetap nggak terus bersifat kalam, tanpa awal, tanpa akhir. Karena kalam Allah qadim lagi bako, seperti zatnya juga qadim lagi bako. Bisa dipahami? Cuman Pak Haji? Bisa kan? Nah, mulai enak ini sedikit ngaji tauhid ya kan? Nah, kalau nyambung, senyum-senyum apa? Kalau tak nyambung berkedut kening tuh. Ya kening itu. Meraba ya, ngambang deh ya. Ya. Tapi kalau nyambung, ya senyum dia. Terasa di dalam. Iya. Kalau itu wallahu alam enggak diapakan, enggak disebut. Malaikat Jibril itu membawa wahyu dari Lauhul Mahfuz, membawa wahyu yang sudah berhuruf dan bisa dibaca, bukan mendengar kalam Allah. Kalau tentang itunya wallahu a'lam. Jangan kita pikir karena malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi berarti senantiasa dia mendengar kalam Allah. Ya belum tentu juga. Cuman yang pasti
malaikat Jibril membawa wahyu, huruf-huruf dari wahyu itu. Huruf-huruf kalau Quran ya huruf-hurufnya Quran itu berarti yang sudah berbentuk lafaz itu yang dibawa dengan bantuan atau perantaraan malaikat Israfil. Nah, dibawalah. Kalau Al-Quran yang 113 surah ya, 114 surah, 30 juz itu sekaligus dibawa malaikat Jibril dengan bantuan malaikat Israfil dari Lauhul Mahfuz, dibawa ke langit dunia, sama'id dunia. Langit itu 7 lapis. Lapis yang paling dekat dengan dunia, dengan bumi tempat kita berpijak, itu lapis yang ke-7. Lapis yang pertama, itu sama'id dunia namanya. Itu lapis pertama, yang paling dekat dengan bumi tempat kita berada. Sekaligus daf'atan wahidah. Nah, dari sama'id dunia sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ala sabili tadrij, berangsur-angsur. Disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dibutuhkan waktu itu. Karena Quran sebagai solusi. Begitu muncul masalah, maka muncul jawaban dari Allah lewat wahyu itu. Turunkan Jibril lah dari Lauhul Mahfuz, dari Baitul Izzah, langit dunia, turunkanlah kepada Nabi. Nah, makanya dalam bentuk lafaz sudah ada hurufnya. Coba kita lihat di Gua Hira, pertama wahyu turun, kan disuruh malaikat Jibril, "Iqra ya Muhammad." Baca Muhammad. Baca apa? Muhammad aja nggak bisa baca. Maka dia jawab, "Ma'ana biqari." Aku nggak bisa baca. Baca apa maksudnya ini? Dipeluk sama malaikat Jibril. Wah, sampai sesak dada Nabi. Itu dilepaskan. Suruh lagi baca. "Iqra ya Muhammad." Baca Muhammad. Ya baca apa? Nggak jelas juga suruh baca apa. Dah, sampai 3 kali dibokap, dipeluk-peluk. Pada kali yang selanjutnya baru dibacakan Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, dan sampai seterusnya. Allamal insana malam ya'lam. Sampai situ stop. Segitu aja dulu. Maka 2 kali turun itu. Yang di Gua Hira sampai di situ aja. Nyambungnya kapan? Wah, lama. Kadang udah turun yang lain-lain dulu, turun yang lain-lain. Baru ini turun. Sambungan dari ini. Makanya dari mana kita sahabat tahu kalau ini sambungan dari al-alaq yang sampai alamal insana malam ya'lam? Ya Nabi yang ngasih tahu. Oh, ini sambungan yang ini sambungan ini. Karena turunnya nggak sekaligus. Kadang surahnya nggak pala panjang. Iqra al-alaq kan nggak pala panjang itu. Tapi turunnya sampai 2 kali. Dan tidak turunnya gini, turun separuh. Begitu turun berikutnya nyambung yang itu. Enggak. Kadang yang lain. Kenapa kok nggak ini aja? Yang ini belum dibutuhkan. Yang dibutuhkan yang lain sebagai solusi. Urgens. Kalau sekarang bahasa anak muda bilangnya, urgensinya belum ada waktu itu. Urgensinya yang lain. Belum dibutuhkan. Waktu itu. Makanya Al-Quran kenapa begitu sangat menyentuh di hati sahabat-sahabat Nabi saat turunnya? Karena memang ibarat orang haus dikasih minum, pas. Ya diminum mantap lah. Coba kalau kita nggak haus kasih minum, bolak-balik disuruh minum, Pak. Iya, tadi saya setangkir besar saya minum. Barusan aja minum. Ya nggak apa-apa, minum lagi Pak. Kekenyangan aja lah perutku. Nggak butuh. Silakan dimakan Pak. Tadi aku udah nambah 2 kali pun di rumah. Kenyangan kali pun dah ini. Iya nggak apa-apa, makan aja Pak. Semana mau dimakan, kenyang. Terakhir sekedar menyenangkan yang punya rumah makanlah sebiji. Tapi tidak enak-enak kali. Kenapa? Karena memang perutnya lagi kenyang. Jadi nggak butuh. Tapi coba kalau lapar kali.
Oh, begitu. Silakan Pak. Ya, memang cocok kali lah ini langkah kanan. Lagi lapar, dipersilakan makan. Cocok pula sama selera, mantap. Apalagi kari kambing. Mantap kali tuh. Motong kambing diem-diem Pak. Yang di dalam hadis itu yang awal-awal Nabi mendapatkan wahyu, kenapa Rasulullah itu merasa berat atau keinginan itu suatu diberikan wahyu? Iya, nggak awal-awal juga, hampir sering setiap Nabi menerima wahyu terasa berat. Pernah bahkan Nabi di atas unta, ketika kedatangan wahyu, untanya itu macam terjerembab ke bawah. Tubuh Nabi terasa begitu sangat berat. Makanya sampai ada ayat yang mengatakan seandainya Al-Quran ini diturunkan di bukit, di gunung, hancur gunung itu. Tapi kepada Nabi Muhammad kuat, menunjukkan Nabi itu kuat. Jadi berat. Bahkan diriwayatkan berkeringat Nabi waktu menerima wahyu. Jadi cukup berat. Ya, karena memang Allah menyampaikan wahyu itu lewat Jibril, sehingga ketika wahyu itu nggak turun, rindu. Kapan Jibril datang lagi ya, gitu. Karena lewat Jibril nyampaikannya. Karena memang selama ini lewat Jibril, tentu kehadiran Jibril itu sangat dirindukan untuk mendatangkan wahyu. Itu dia. Balik ke pokok pembahasan kita. Jadi jangan salah ya memahami Allah berkata-kata kepada Nabi Musa. Jadi bukan berkata-kata seperti kita, enggak. Perkataan Allah, kalam Allah tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Kalau perkataan makhluk ada awal, ada akhir. Jadi jangan kita pikir berkata-kata itu macam berdialog-dialog. Nabi Musa sama Allah, enggak. Maksud berkata-kata Allah kepada Nabi Musa, dibukakan Allah hijab kepada pendengar Nabi Musa, sehingga yang tadinya tidak mendengar kalam Allah, setelah dibukakan hijab bisa mendengar. Bukan ketika itulah Allah berkata-kata, memulai berkata-kata. Bukan. Kalau kita pahamkan ketika itulah Allah memulai berkata-kata dengan Nabi Musa, berarti kita memahami kalam Allah itu baharu. Karena ketika itu baru berkata-kata, sebelum itu Allah nggak berkata-kata, gitu kan? Baharu lah kalam Allah, sama aja kayak kalam kita. Macam saya lah, pisang. Sebelum saya bilang pi, saya nggak berkata-kata. Ketika saya bilang pi, itu awal perkataan saya. Kemudian sang itu akhir perkataan saya. Berarti perkataan saya berawal dan berakhir. Sementara kalam Allah tidak berawal, tidak berakhir. Tidak berawal namanya qadim, tidak berakhir namanya baqa. Berarti kalam Allah qadim lagi baqa. Ya, seperti zatnya juga qadim lagi baqa. Jadi maksudnya apa ini Allah berkata-kata? Artinya sebelum pun Allah berkata-kata kepada Nabi Musa, Allah sudah bersifat kalam. Berkata-kata dengan Nabi Musa itu maknanya seketika itu dibukakan Allah hijab kepada pendengaran Nabi Musa, sehingga Nabi Musa bisa mendengar kalam Allah. Saat kapan Nabi Musa mendengar kalam Allah? Saat dibukakan hijab.
Itulah awal. Awal Allah berkata-kata atau awal Nabi Musa mendengar? Awal Nabi Musa mendengar. Karena itulah awal dibukakan hijab. Tapi sebelum dibukakan hijab ini, apakah Allah sudah bersifat kalam? Sudah. Apakah Allah sebelum ini berkata-kata? Iya, karena berkata-kata Allah tidak berawal. Kemudian ditutup hijab itu sama Allah. Cus. Maka setelah ditutup, Nabi Musa pun tak bisa mendengar lagi kalam Allah. Sementara kalam Allah tetap terus apa enggak? Terus berkata-kata Allah, bersifat kalam terus Allah. Cuman tak didengar Nabi Musa lagi. Sehubungan karena hijabnya sudah ditutup. Itulah akhir buat Nabi Musa mendengar kalam Allah. Bukan akhir Allah berkata-kata kepada Nabi Musa. Bisa dipahami ini ya. Jadi, hai Musa, apa yang ada di tanganmu? Tidak selamanya orang bertanya tuh karena tak tahu. Kita aja sering gitu. Ayo. Apa tan kau? Awak udah tahu, tapi ingin kejujuran dia supaya dia bercakap yang sebenarnya. Ayo. Jangan bohong. Apa tan kau? Apa di kantong kau? Cepat. Padahal gurunya udah tahunya itu. Di kantongnya ada handphone. Cuma ditanya juga. Gurunya nggak bilang ada handphone di kantong kau ya. Nggak begitu. Kalau begitu kan langsung to the point. Gurunya ingin menguji kejujuran dia. Ayo. Apa di kantong kau tuh? Apa gurunya karena nggak tahu itu? Belum tentu. Justru karena tahu. Ingin kejujuran dia. Supaya dia sendiri ngaku. Handphone guru. Jadi kita aja begitu, apalagi Allah. Jadi Allah bertanya, kenapa? Allah kan maha tahu, kok ditanya Tuhan lagi? Nanti kan Nabi Musa bilang gini, udah tahu nanya. Pura-pura dalam perahu, pura-pura nggak tahu gitu. Gitu, Bu? Nggak gitulah. Udah tahunya Allah. Nabi Musa pun ketika ditanya itu, Nabi Musa pun udah paham. Allah ini nanya bukan karena nggak tahu ini. Begitu. Baik. Ingatlah engkau kepadamu. Atau gini pasnya. Ingatlah aku saat kau senang. Niscaya aku akan ingat kau saat kau susah. Kebanyakan kita kan kalau udah senang lupa sama Tuhan. Kenapa lupa? Macam nggak butuh aja sama Allah. Makanya ketika kita susah baru jerit-jerit, ya Allah. Sehat melala aja kerja kau. Tak ingat aku sembahyang pun tinggal. Lewat semua ibadah kau waktu kau senang, melala kau sehat tuh. Giliran sakit, ya Allah. Baru ingat aku kau. Maka supaya jangan begitu dibikin Tuhan, ingatlah Allah saat kita senang. Niscaya saat kita susah, Allah pun ingat kita. Maksudnya apa? Ditolong Tuhan kita. Makna Tuhan ingat kita bukan berarti Tuhan lupa-lupa sama kita. Pula Tuhan lupa. Ditolong Tuhan. Dalam lindungan Allah. Saat kita sulit tuh, Allah melindungi kita. Allah mencurahkan kasih sayangnya kepada kita. Itu makna Allah ingat sama kita. Kita ingat sama Allah, ya junjunglah perintahnya. Tinggalkan larangannya. Itu makna kita ingat sama Allah. Bukan ingat sama Allah tuh gini, Allah dalam hati. Tapi perintahnya dilanggar juga, larangannya dihajar juga.
Apa artinya dalam hati? Allah, Allah, Allah. Tapi larangannya dibikin, perintahnya ditinggalkan. Ada artinya itu. Nah, membuktikan benar dia ingat sama Allah, tentu segala perintahnya dilaksanakan dengan baik, segala larangannya ditinggalkan dengan baik. Itu membuktikan dia ingat sama Allah. Nah, kalau ingat begini, Allah menjanjikan, Allah pun akan ingat kepada dia. Maksudnya apa? Senantiasa Allah akan memberikan curahan rahmatnya. Lebih-lebih saat dia dalam kesulitan yang begitu amat membutuhkan pertolongan Allah. Baik. Artinya tiada dikata zat itu bersifat dengan qadir, melainkan tatkala berdiri dengan dia kudrat. Tak dibilang Allah itu kaunuhu qadiron apabila tak ada kudrat Allah itu pada zatnya. Iya. Kalau tak adanya kudrat pada zat, gimana datang kaunuhu qadiron? Keadaan Allah berkuasa tapi tak ada kuasa, sifat kuasa Tuhan pada zatnya. Dari mana datang kaunuhu qadiron kalau kudratnya tak ada? Makanya kaunuhu qadiron memastikan adalah kudrat itu pada zat Allah. Kaunuhu muridan memastikan adalah iradat pada zat Allah. Begitulah seterusnya sampai kaunuhu mutakalliman. Dan muridun maksudnya kaunuhu muridan, artinya yang berkehendak, keadaan Allah yang berkehendak. Kaunuhu muridan melazimkan akan dia iradat, memastikan, melazimkan itu memastikan pada akal kita, pada hati kita pasti adalah kudrat iradat pada zatnya. Dengan kaunuhu muridan, kalau diterima kaunuhu muridan pasti ada iradat pada zat Allah. Dengan adanya maknawiyah dipastikan ada ma'ni. Bahasa lainnya begitu. Artinya tiada dikata zat Allah itu bersifat dengan kaunuhu muridan, melainkan tatkala berdiri iradat pada zatnya. Kalau iradat tak ada pada zat Allah, gimana bisa dikatakan Allah kaunuhu muridan? Kaunuhu muridan itu karena ada iradat pada zatnya, maka disebutlah dia kaunuhu muridan. Berarti maknawiyah memastikan adanya ma'ani pada zatnya. Dan alim, kaunuhu aliman artinya yang tahu, keadaan Allah maha mengetahui. Itu melazimkan, memastikan ada ilmu. Artinya tiada dikata zat itu bersifat dengan alim, kaunuhu aliman, melainkan tatkala berdiri dengan dia ilmu. Tatkala ada, makna berdiri itu maksudnya ketika ada sifat ilmu itu pada zatnya. Ada ilmu pada zatnya, itu memastikan kaunuhu aliman, atau kaunuhu aliman memastikan ada ilmu pada zatnya. Gitu. Otomatis deh, otomatis timbal balik. Otomatis. Kemudian dan hayyun, maksudnya kaunuhu hayyan, keadaan Allah hidup. Artinya yang hidup, keadaannya hidup, itu melazimkan, memastikan ia akan hayat. Kaunuhu hayyan memastikan ada sifat hayat pada zat Allah, pasti itu. Berarti kaunuhu hayyan itu maknawiyah, hayat itu ma'ani. Berarti sifat maknawiyah melazimkan adanya sifat ma'ani. Lanjut. Sami'un. Kaunuhu sami'an artinya yang mendengar. Keadaan Allah maha
dengar. Itu melazimkan ia akan sama, memastikan ada sama pada zat Allah. Artinya tiada dikata zat Allah itu bersifat dengan sami'un, melainkan tatkala berdiri dengan dia sama, tatkala ada sifat sama itu pada zatnya, tatkala berdiri sifat itu pada zatnya. Tatkala berdiri di situ maksudnya apa? Makna berdiri itu maksudnya apa? Bukan berdiri tegak, berdiri gini lah. Cuman itu bukan berdiri di situ maksudnya berada. Ketika berada sifat sama tu, ketika sifat sama tu berada pada zat Allah, maka dikatakanlah kaunuhu sami'an. Kemudian basiron, sama aja kaunuhu basiron. Artinya yang maha melihat. Keadaan Allah maha melihat. Ini melazimkan, memastikan oleh akal kita akan adanya basor pada zat Allah. Berarti di zat Allah itu ada sifat basor. Maka keadaan Allah basiron. Basiron. Artinya tiada dikata zat itu bersifat dengan basir, melainkan tatkala berdiri dengan dia basor. Tatkala ada sifat basor pada zat Allah, maka dikatakan zat Allah itu kaunuhu basiron. Terakhir kalam, mutakallim, kaunuhu mutakalliman, artinya Allah keadaannya berkata-kata. Ini melazimkan akan kalam, melazimkan, memastikan ada sifat kalam Allah pada zatnya. Ada sifat kalam Allah pada zatnya. Itu memastikan gitu. Artinya tiada dikata zat itu bersifat dengan mutakallim, kaunuhu mutakalliman, melainkan tatkala berdiri dengan dia kalam. Maksud berdiri itu apa? Ketika ada sifat kalam itu pada zatnya. Ada sifat kalam pada zat Allah, memastikan kaunuhu mutakalliman. Ada iradat pada zat Allah, memastikan kaunuhu muridan. Ada kudrat pada zat Allah, memastikan kaunuhu qadiron. Ada sama pada zat Allah, memastikan kaunuhu sami'an. Begitulah seterusnya 7 sifat. Berarti sifat ma'nawiyah melazimi sifat ma'ani. Maksud melazimi ini apa? Memastikan sifat ma'nawiyah itu akan adanya sifat ma'ani. Nah, itu pastikan. Nah, seginilah dulu ya. Nanti insyaallah akan datang faedah. Bisa paham kan, Bu? Enggak payah. Jadi Ibu jangan gini, jangan ngaji apa tauhid. Payah itu tauhid itu. Jangan gitu. Image pertama sudah bilang payah. Ya udah, ana fi zonni abdi bi. Aku dalam sangka hambaku terhadap diriku. Kalau disangkanya payah ngaji tauhid itu, ku bikin payah. Kalau dia menyangka aku bahwa ilmu tauhid itu mudah, ku bikin mudah. Nah, udah makanya jangan bilang-bilang ngaji tauhid payah ya. Payah kali pun. Jangan. Ngaji tauhid payah. Enggak, gampang kalau dapat. Gampang kalau dapat. Nah, itu. Jadi gembira gitu, gembira. Jangan berkedut kening, gembira. Nah, alah hari ini nggak dapat, insya Allah nanti dapatnya itu. Ya, bukan ceritanya nggak tahu atau nggak tahu. Nah, maksudnya di dalam hati kita tuh jangan sampai terkesan payah kali yang gitu. Jangan. Bukan soal tahu nggak tahu. Walaupun nggak tahu, ya insya Allah nanti tahu. Nah, sulit, ya kalau sulit bagi kitanya. Kalau bagi Tuhan nak memberikan paham sama hambanya nggak sulitnya itu.
Hari ini kita rasa sulit karena memang belum dibikin Tuhan paham. Tapi kalau nanti dibikin Tuhan paham, mudahnya itu, nggak ada yang payah. Nah, jadi maksudnya kita enjoy gitu. Jangan belum apa-apa ngaji kan ngaji tauhid. Tahap apapun Pak Haji Ginting pakai ngaji tauhid. Nah, fikihnya cuma sekali pula, tauhidnya yang banyak. Enggak, jangan begitu. Memang sengaja dibuat Pak Haji Ginting nih tauhid. Kalau nak ngaji fikih banyak-banyak tempat lain, gitu. Nah, kan enggak satu tempat. Nah, di Masjid Fastabiqul Khairat malam minggu kalau mau sama saya. Nah, itu lebih banyak fikih, yang banyak-banyak itu saya bikin. Nah, kalau di sini tauhid sesuai permintaan, tauhid yang banyak-banyak. Nah, kalau di Masjid Muharram ya fikihnya juga lebih banyak, tauhidnya sekali-sekali. Gitu. Jadi kalau di sini kayaknya khas, mau dibikin Pak Haji Ginting khas nih, khusus tauhid lebih banyak, fikihnya sedikit-sedikit aja. Maksudnya apa? Kalau mau banyak-banyak fikih, cari tempat lain. Enggak jauh-jauhnya, masih Bandar Khalifahnya aja lah. Fastabiqul Khairat, rumah Pak Haji Ginting, Masjid Muharram. Seukuran ibu belanjanya itu, jalan belanja. Malam Kamis ada pula tempat Pak Ruslan kan. Jadi nggak jauh-jauh. Ini aja pun ditekuni, dapatkan itu. Saya kira segitu aja. Jam menunjukkan 9:30. Ya cukuplah pas. Mudah-mudahan yang kita kaji insya Allah diberikan Allah kemudahan untuk bisa memahaminya dan bermanfaat buat kita dunia wal akhirah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal khatimah. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna waqdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.